Itu bakal pengaruh di beberapa hal. Contoh, kalau dia backgroundnya data, 2 tahun terakhir, social media spesialis menjadi pekerjaan yang dibutuhkan sekaligus diminati oleh banyak orang dan banyak pihak. Dan itu dibutuhkan di dua sisi, baik itu dari sisi brand, bisnis, perusahaan, instansi, pemerintah juga, dan di sisi satunya yaitu dari sisi pekerjanya, yaitu si social media spesialis itu sendiri. Dan aku lihat cukup banyak beragam gitu background orang-orang yang berkecimpung di social media spesialis ini. Nggak cuma ilmu komunikasi ya, jadi jangan salah. Karena rata-rata itu cukup bervariasi. Ada yang waktu itu aku cek ada dari pertanian, backgroundnya ada dari data. Kemudian ada yang backgroundnya lebih ke perikanan bahkan, seperti teman-temanku mungkin, dan lainnya. Dan tentu menurut aku itu nggak masalah, tapi biasanya itu bakal pengaruh di beberapa hal. Contoh, kalau dia backgroundnya data, berarti social media spesialis dia itu akan ya berpacu pada data sesuai backgroundnya dia. Atau mungkin backgroundnya dia sebenarnya lebih ke desainer. Oke, berarti dia akan memberikan visual yang lebih menarik, itu dari sisi positioningnya. Atau mungkin dari segi backgroundnya dia berasal dari background pertanian, mungkin lebih ke industrinya, dia industri yang relate dengan pertanian. Misalkan dia membuat sosial media untuk brand atau bisnis yang terkait sama pertanian itu tadi. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk berbagai background terkait sosial media spesialis ini. Jadi menurut aku kurang relevan ya kalau ada loker-loker atau lawan pekerjaan di mana sosial media spesialis harus jurusan ilmu komunikasi atau seputar itulah. Sebenarnya nggak harus, karena role atau job desk ini yang terpenting adalah skill, kemudian portfolio atau track record, itu yang lebih penting. Nah, mispersepsi seperti inilah yang sepertinya kita perlu luruskan ya. Makanya di sini aku akan memberi tahu beberapa hal ya terkait social media spesialis ya. Yang pertama jelas tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas seperti apa sih kalau kamu sebagai pekerja social media spesialis itu harus ngapain gitu untuk menjadi social media spesialis ini. Kemudian yang ketiga, kualifikasi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi social media spesialis. Dan juga tentunya gaji ya. Gaji social media spesialis itu kurang lebih berapa sih? Dan yang terpenting buat kamu khususnya sebagai owner atau mungkin pemimpin tim atau mungkin manajer dan semacamnya yang berperan sebagai pemimpin pokoknya dan bertugas untuk memilih atau menentukan ataupun memutuskan berapa orang yang harus di-hire social media spesialis. Nah, nanti akan kita bahas juga butuh berapa orang sih untuk social media spesialis ini. Tanggung jawab social media spesialis. Nah, kalau soal social media spesialis ini tanggung jawabnya cukup luas. Bahkan memang banyak orang atau banyak pihak yang menyebut role ini adalah Superman karena dituntut untuk bisa semuanya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu atau biasanya menjadi tanggung jawab dari social media spesialis ini? Tenang, aku jabarin satu persatu, oke? Yang pertama adalah briefing. Jadi, social media spesialis akan melakukan briefing kepada stakeholder yang terkait. Kalau misalkan kerja di agensi, berarti ya dia bakal harusnya ya itu briefing dengan klien gitu kan. Entah itu didampingi sama manajer, sama mungkin account eksekutif atau sama bosnya, mungkin harusnya sih dia ikut gitu supaya briefingnya itu dia lebih nyampe. Atau kalau dia lebih ke perusahaan atau brand atau UMKM gitu, ya dia biasanya stakeholdernya ya si ownernya atau mungkin manajer marketing mungkin, yang jelas orang-orang yang berkepentingan sama social media spesialis ini. Nah, nggak cuman itu ya. Kalau dipikir itu sebenarnya nggak harus dari pemimpinnya gitu, tapi bisa juga dari HR. Lah, kok bisa? Iya, stakeholder ini contoh nih, kalau HR dia pingin yang namanya employee branding. Nah, employee branding sering dengar kan? Bagaimana dia membranding karyawan itu, wah seru nih, work culture-nya mungkin ya, budaya kerja dan sebagainya. Itu biasanya pasti ngomong ke pihak social media spesialis atau tim social medianya. Nah, biasanya si social media ini bakal ikut. Maksudnya si social media spesialis bakal ikut untuk briefing. Jadi intinya yang pertama itu si social media spesialis akan briefing dengan stakeholder yang berkepentingan. Ya, entah tadi owner, manager, direktur bahkan, atau mungkin HR, atau divisi lain, atau klien dan sebagainya. Kemudian yang kedua,
dia perlu menyusun strategi perencanaan sosial media. Ini memang ya perlu juga sih. Jadi apa yang biasanya dilakukan dalam hal ini? Ya dia membuat kurang lebih seperti apa sih konten yang akan dibuat. Apakah dia ingin membuat sosial media yang lebih ke arah lucu-lucuan atau mungkin lebih ke serius atau seperti apa? Dia akan membuat the whole strategy. Seperti apa sih strategi secara keseluruhannya, dan juga tentunya planning. Dalam contoh, kalau ketika aku record sekarang ini itu di bulan Juli ya, tapi Julinya udah 26, sudah mau akhir, sehingga harus prepare untuk bulan Agustus. Nah, kira-kira Agustus itu mau ngeplan topik atau ide konten apa aja sih? Nah, itu tugasnya sosial media spesialis. Sekaligus dia menjabarkan kira-kira dari topik tersebut itu konsep detailnya seperti apa. Dan kemudian biasanya juga nge-planning kira-kira posting atau uploadnya jam berapa aja. Nah, di beberapa agensi atau beberapa brand biasanya juga dikasih tahu itu perlu take atau misalkan prosesnya itu berapa lama dan segala macam. Ya, itu tergantung dari internalnya masing-masing. Tapi sebenarnya untuk uploadnya kapan itu sebenarnya sudah cukup sih. Ya, detail-detail kayak gitu itu biasanya disebut sebagai content calendar. Jadi dari kalender itu dia bikin konten-konten detailnya. Oh, tanggal sekian itu upload apa aja. Formatnya macam-macam ya. Jadi kalau buat kamu sebagai owner atau sebagai atasan, manajer, itu bikin konten kalender nggak harus dari spreadsheet. Bisa juga dari Google Docs gitu ya, Google Slide bahkan. Yang penting adalah bagaimana konten kalender itu bisa dibaca atau dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan. Termasuk si sosial media spesialis itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah copywriting. Nah, copywriting ini memang cukup penting juga ya. Jadi setelah yang pertama tadi adalah melakukan briefing, yang kedua adalah melakukan strategi and plan gitu ya. Jadi perencanaan sekaligus strategi. Yang ketiga adalah copywriting. Jadi percuma ya kalau bikin strategi planning tapi nggak ada yang bikin copywritingnya. Nah, dia akan membuat copywriting dalam hal ini adalah teks ya untuk di visual ataupun teks untuk di caption atau teks untuk script di short video yang memang menjadi format konten yang cukup ramai di akhir-akhir ini ya. Short video seperti TikTok, Reels, atau YouTube Short mungkin. Nah, itu dia termasuk yang membuatnya. Kemudian yang keempat adalah membuat visual yang biasanya ya meliputi desain ataupun short video. Jadi kalau misalkan ada announcement diskon dan segala macam gitu atau grand launching. Nah, biasanya yang desain yang membuat itu sih sosial media spesialis untuk kepentingan sosial medianya. Dan tapi harus ada yang diingat ya. Kita harus tahu background atau positioning dari sosial media spesialis itu. Dia lebih ke data atau lebih ke jago di desainnya atau jago di editing videonya nih. Kita harus tahu gitu ya. Kalau misalkan dia nggak terlalu bisa nih, ya udah desainnya jangan dikasih yang terlalu susah, yang simple-simple aja. Jadi harus tahu kapasitas dari si sosmed spesialis itu. Nggak mungkin dia bisa semua sampai benar-benar mahir 100% nih, itu jadi ahli expert video editing expert banget gitu ya. Bukan bisa tapi benar-benar expert gitu ya. Kemudian desain benar-benar expert, data juga expert, semuanya expert. Itu agak sulit ya. Pasti ada di mana dia biasa, tapi ada juga dia expert di satu sisi gitu. Jadi ibaratnya pasti ada plus minusnya lah. Tapi intinya adalah kalau misalkan jago short video, ya udah berarti short videonya memang dituntut lebih ke situ, sedangkan desainnya ya bukan nggak proper ya, tapi lebih ke yang simple aja gitu. Atau sebaliknya, dia desainnya bagus tapi short videonya nggak terlalu bagus, ya udah short videonya dibikin simple aja, nggak usah terlalu edit animasi yang rumit-rumit. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima ya kalau nggak salah, itu adalah dia menjadi talent di video itu sendiri. Misalkan dia membuat konten TikTok gitu ya dia akan menjadi talent itu sendiri. Nah, kalau kamu lihat kan di brand tersebut orangnya sih ya, terlepas itu perannya sosmed spesialis atau enggak, biasanya juga ada di video tersebut. Selanjutnya yang keenam ini juga nggak kalah penting ya, melakukan analisis tren dan insight. Data-data yang sudah dikumpulkan entah 7 hari atau 14 hari, 21 hari, bahkan 1 bulan atau per kuartal ya 3 bulan, itu biasanya dianalisis. Performanya sekian, performanya seperti ini. Nah, itu yang menjadi tolak ukur atau istilahnya yang akan disampaikan gitu ke owner, manajer, direktur, klien dan lain sebagainya terkait performa sosial media. Dan juga tren ini penting banget ya untuk memberitahu sebenarnya sekarang itu lagi tren apa aja sih.
oh lagi tren ini, oh lagi tren itu, lagi tren sound ini nih, atau mungkin yang lagi rame saat video ini dibuat itu Citayam Fashion Week. Kira-kira apa sih yang bisa dibuat dan dikait-kaitkan dengan Citayam Fashion Week ini? Apakah mungkin kita bisa bikin parodinya mungkin atau seperti apa? Nah, itu dianalisis oleh sosial media spesialis. Nah, selanjutnya tentu adalah melaporkan hasil analisis tren dan insight itu sendiri. Jadi nggak mungkin dong disimpan doang, pasti dipresentasikan ya, entah ke owner atau mungkin ke manajer, direktur, atau mungkin ke divisi lain atau ke klien ya. Intinya dia mengkomunikasikan itu. Oh, kira-kira kalau untuk ke HR misalkan, oh ini trennya misalkan apa nih, karyawan lagi ngapain gitu, yuk HR bikin program, nanti kita bantu di post sosial medianya. Itu kan berkolaborasi ya kan. Atau ke owner, Pak ini ada tren ini gitu ya, gimana kalau bisnisnya ikut seperti ini. Nah, owner akan mempertimbangkan, atau mungkin ke manajer atau tim leadnya. Kemudian kualifikasi sosial media spesialis. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari sosial media spesialis ini? Nah, sebenarnya ada beberapa yang kurang tepat yang menurut aku terlalu membatasi ya. Salah satunya adalah jurusan kuliahnya. Itu sebenarnya ya bisa aja pengaruh, tapi nggak sesignifikan itu. Tapi yang lebih penting adalah poin-poin yang akan aku sebutkan ini. Yang pertama adalah basic marketing. Ini jelas ya. Mau dari jurusan apapun, yang penting harus tahu basic marketingnya. Meskipun dia anak perikanan gitu, tapi kalau dia belajar tentang marketing gitu mendalami, ya kenapa enggak gitu. Yang penting adalah basic marketingnya dia kuat. Nah, apa tuh contohnya dari basic marketing? Ya mungkin funneling, terus kemudian bagaimana memahami audiens, itu kan juga penting. Terus bagaimana memahami produk, USP atau unique selling point, dan segala macam ya. STP atau segmenting, targeting, positioning, itu harus ngerti. Ya kan? Itu basic dari marketing. Kemudian yang kedua adalah social media savvy. Jadi dia harus terbiasa dan familiar lah dengan sosial media. Entah mungkin fitur-fitur baru, atau mungkin kabar-kabar algoritma terbaru lah, atau mungkin sosial media lagi apa dan segala macam, dia update. Dan salah satu website yang aku rekomendasikan untuk terus stay update gitu dengan perkembangan sosial media adalah socialmediatoday.com. Kamu bisa cek aja, ini screenshotnya, socialmediatoday.com. Ya entah mungkin ada fitur yang waktu itu misalkan Instagram, oh IGTV mau diganti sama Reels, otomatis kan strateginya pengaruh tuh nanti. Oh kita nggak bakal bikin IGTV tapi lebih ke Reels misalkan, itu pasti akan pengaruh sama strategi overview-nya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang handal. Nah, komunikasi yang handal ini tentu penting banget, karena percuma juga kita jago sosmed tapi nggak bisa mengkomunikasikan entah itu ke eksternal ya, ke audiensnya, atau ke internal seperti ke owner atau mungkin ke sesama tim atau mungkin divisi lain. Itu apalagi biasanya kalau salah satu contohnya tadi misalkan yang HR ya, employee branding ya, kalau salah komunikasi itu kan, misalkan pengennya A ternyata nangkepnya B, bisa aja ya berujung fatal gitu. Makanya perlu diperhatikan juga bagaimana komunikasi yang bagus. Salah satu yang aku tekankan bagaimana komunikasi yang bagus adalah memverifikasi. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan nih kamu sebagai divisi HR gitu ya, kemudian aku sebagai social media spesialis, aku tanya ke kamu, nanti kita bikin program A, nanti gini gitu ya. Kemudian aku akan meminta kamu untuk mengulang apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan. Supaya apa? Supaya memastikan kamu nangkepnya sama nggak sih sama yang aku katakan tadi. Nah, itu ciri-ciri komunikasi yang bagus ya. Jadi ada verifikasi dua arah juga. Kemudian yang ke berapa nih? Ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima ya, adalah basic tool skill. Contohnya apa? Google Slide, Google Spreadsheet, Google Docs, atau Google Drive gitu ya. Atau mungkin Trello, ya aplikasi manajemen gitu. Nah, itu menurut aku juga perlu sih. At least basicnya aja lah. Bagaimana contoh nih. Kalau produk-produk Google seperti Drive, Docs, Slide mungkin udah bisa lah ya. Tapi kalau untuk seperti Trello atau mungkin monday.com mungkin atau apapun ya yang bisa terkait manajemen tools, atau Slack ya, atau mungkin Discord ya untuk komunikasi, itu penting banget. Dan harus belajar tools yang mana menurut aku tergantung dari perusahaannya. Misalkan perusahaannya lebih pakai Trello, ya biasakan Trello. Oh
ternyata lebih pakai monday.com atau mungkin yang lain gitu, aplikasi Slack dan lain sebagainya, ya biasakan gitu. Atau mungkin Discord gitu ya. Jadi flow tiap brand, instansi, atau mungkin perusahaan, organisasi itu tentu berbeda-beda. Makanya perlu penyesuaian. At least basicnya aja deh. Nanti kalau sudah masuk ke perusahaan atau organisasi itu ya tinggal mendalami aja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah manajemen waktu. Itu mutlak ya. Karena apa? Karena ya seperti yang aku bilang tadi, job desk-nya cukup banyak gitu. Jadi kalau nggak bisa ngatur waktu, ya bakal percuma. Misalkan nih jam 10 sudah waktunya untuk briefing atau apa, tapi dia belum siap gitu kan. Belum siap untuk misalkan bikin PPT lah atau mungkin apa, dia belum sempat bikin content plan segala macam. Apalagi bikin content planning ya, itu kan harus ngatur waktu juga tuh. Kapan publikasinya, tanggal berapa, jam berapa, uploadnya kapan. Itu kan harus disiapkan jauh-jauh hari. Itu kan sesimpel seperti itu. Atau termasuk misalkan, oh ini copywriting ada 6 konten nih, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. Kira-kira keburu nggak ya? Itu juga penting. Jadi harus bisa memprediksi kira-kira harus ngapain aja di hari tersebut. Jadi manajemen waktu adalah mutlak. Dan biasanya ya manajemen waktu ada 2 tipe sih. Bisa pakai to-do list doang, atau yang time boxing. Jadi jadwalnya strict. Jam 10 itu ngapain, jam 11 ngapain, jam 12 ngapain. Apapun itu tipe manajemen waktunya, yang penting harus bisa gitu. Itu mutlak ya. Terakhir adalah membaca atau menginterpretasikan data. Contoh nih, datanya sama gitu ya. 900 followers plus 23%. Artinya kenaikannya 23%. Ya, interpretasinya bisa aja beda gitu. Padahal datanya sama loh. 900 follower plus 23%. Datanya sama tapi interpretasi misalkan ya, ownernya nganggap itu mah kecil gitu. Tapi si sosmed spesialisnya nganggap itu lumayan. Nah, itu kan beda persepsi nih. Jadi kita harus samain persepsi dulu, apakah ini kecil atau pencapaian yang besar atau pencapaian yang biasa-biasa aja. Itu harus didefinisiin dari awal gitu. Supaya apa? Supaya sama-sama enak dan bisa manage the expectation gitu. Selanjutnya, cara menjadi social media spesialis itu seperti apa sih? Yang pertama jelas, rutin membuat konten. Ya entah itu di perusahaan, brand, instansi, atau sendiri deh, bikin konten sendiri. Supaya apa? Supaya ya terbiasa gimana sih flow membuat konten, gimana sih rasanya bikin konten seharian. Itu harus ngerasain sih social media spesialis. Mulai dari bikin plan, bikin ya termasuk strategi ya, copywriting, kemudian bikin video, bikin desain dan segala macam, harus ngerasain at least. Menurut aku itu harus, karena ya terlepas nanti ketika di brand atau di bisnis atau di agensi atau di instansi itu nantinya itu kerjanya tim, tapi tetap harus ngerasain juga bagaimana bikin semuanya itu sendiri. Ya kalau sama orang kan nanti tinggal bagi-bagi tugas saja, tapi supaya nggak kaget kamu harus terbiasa dulu. Kemudian yang kedua adalah membaca berita sosial media. Itu penting. Karena apa? Karena ya percuma gitu kalau ilmu kita katakanlah A gitu ya, tapi dunia berkembang nih, butuhnya B, ya kita bakal tertinggal. Terus kita tetap di A nih, tapi dunia terus berkembang sampai ke C, ke D, ke E, dan sampai Z. Tapi kita masih di A. Tentu yang akan tertinggal gitu dari segi ilmu, dari segi skill, insight, knowledge itu akan tertinggal. Dan tentunya akan pengaruh sama performanya juga. Nah, terakhir adalah perlu banyak ikut course gratis tentang marketing ya. Marketing, karena basic dari sosial media itu terkait relate dengan marketing. Karena rata-rata ya memang ada sih sosial media yang digunakan untuk direct to sales, tapi umumnya itu lebih ke marketing. Kenapa? Karena ya contoh nih salah satunya ya, bagaimana kita memahami audiens. Itu kan sebenarnya marketing gitu. Atau mungkin memahami sebenarnya kita mau menyampaikan apa ke audiens. Itu kan sebenarnya marketing juga kan, campaign message salah satunya ya kan. Itu marketing. Makanya kalau aku ngelihat tips-tips sosial media itu ujungnya marketing. Pahami audiens kamu, atau mungkin dengarkan, balas komentarnya. Itu kan interaktif. Dimana interaktif ya salah satunya di triggernya di marketing juga. Jadi basicnya itu di marketing. Makanya kalau mau mendalami sosmed ya dalamilah marketing juga gitu. Karena akan beriringan hal tersebut. Gaji sosial media spesialis. Nah, gaji ini memang sebenarnya agak sensitif ya. Dan untuk standarnya berbeda-beda. Kenapa? Karena beda tempat, beda perusahaan, beda brand, beda agensi, beda instansi, pemerintahan dan segala macam, itu beda juga gajinya. Bahkan ya beda apa ya?
beda wilayah gitu ya, entah beda kota, beda tempat, beda kabupaten segala macam, itu bisa beda gitu gajinya juga. Tapi kalau di rata-rata ya, ini rata-rata ya, ini bukan berarti standarnya segini, tapi ini hanya rata-rata saja. Itu sekitar untuk entry level ini kita bagi beberapa level ya. Yang pertama adalah entry level, dimana umumnya fresh grade atau mungkin yang belum terlalu pengalaman itu biasa 3 hingga 5 juta. Akan tetapi kalau sosmed spesialis yang punya pengalaman 1 hingga 2 tahun itu biasanya digajinya sekitar 7 hingga 8 juta. Kalau misalnya ada pengalaman. Tapi kalau misalkan yang sudah pengalaman 3 hingga 4 tahun itu biasanya 9 hingga 10 juta. Tapi menurutku kalau misalkan untuk yang berpengalaman 3 hingga 4 tahun itu masuknya sebenarnya udah ke strategis sih. Jadi nggak terlalu terlibat dalam hal-hal teknis, tapi lebih ke strategisnya. Tapi nggak masalah kalau misalnya memang butuh sosmed spesialis yang butuh range-nya itu pengalamannya 3 hingga 4 tahun, ya itulah 9 hingga 10 juta itu cocok. Lalu sebagai owner atau mungkin pemimpin tim, sebenarnya butuh berapa sih social media spesialis? Nah, ini tergantung apa? Tergantung skalabilitas dari organisasi ataupun skalabilitas dari bisnis atau instansi atau perusahaan tersebut. Umumnya kalau misalkan UMKM gitu ya, yang mungkin baru merintis atau apa, itu satu cukup sebenarnya. Kemudian kalau agak besar itu 2 hingga 3. Tapi kalau skalanya udah kayak nasional atau bahkan internasional biasanya 4, 5 atau bahkan lebih gitu ya. Tapi tergantung juga industrinya apa. Kalau industrinya cukup mudah, biasanya paling dikerjakan 1-2 orang udah cukup. Tapi kalau industrinya cukup ribet, bahkan memanage sosial medianya cukup butuh atensi, resource, effort yang cukup banyak, ya otomatis sosial media spesialisnya akan butuh lebih banyak juga. Nah, tapi angkanya tadi sekitar 1-2 atau agak scalable dikit 3-5. Tapi 3-5 itu udah cukup banyak sih ya. Ya paling nggak 3 lah biasanya. Kalau aku kira-kira ya sekitar itu. Cuman balik lagi ya, nggak ada patokan pasti harus rekrut atau hire berapa social media spesialis. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing ya kan, dan juga kondisinya, budgetnya berapa ya kan, kemudian nanti yang handle siapa aja segala macam, itu harus disesuaikan juga. Jadi kesimpulannya, social media spesialis ini cukup ya menantang juga, tapi juga cukup cerah gitu dari segi jenjang karir ataupun dari segi prospek dan segala macam. Cuman memang karena saking banyaknya orang yang punya atau berkeinginan gitu menjadi social media spesialis, maka ya kamu yang menjadi social media spesialis harus punya istilahnya positioning lebih gitu ya, sesuatu yang bisa diunggulkan daripada yang lain, entah itu dari segi track record, pengalaman, skill tambahan mungkin, atau kamu dari segi owner atau mungkin orang yang ngerekrut social media spesialis ini, ya harus pintar-pintar memilih yang tepat gitu. Dan biasanya kalau mereka nggak mau ambil pusing karena takutnya kalau sosmed spesialis itu mungkin aduh susah ngajari segala macam, ya bisa aja kamu menggunakan jasa agensi seperti Nakama Creative Lab, atau kamu bisa juga hire 1-2 orang social media spesialis. Kemudian kebetulan di Nakama Creative Lab ini juga ada in-house training, jadi kamu bisa melatih gitu ya tim internal kamu, tim sosial media kamu supaya menjadi lebih baik dari segi skill, optimalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal seputar sosial media spesialis ini bisa membantu dan memberi petunjuk kamu, baik itu sebagai pelakunya ataupun orang yang meng-hire ya, owner, manajer, direktur, atau HR dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.